Alex Pastur, kemungkinan tidak akan lama membersamai timnas Indonesia, karena tidak terlalu suka jadi asisten pelatih, saya sukanya jadi bos. Tony Popovic, sangat yakin akan mengalahkan timnas Indonesia Maret nanti. Ragnar Oratmangun, akui tidak nyaman di timnas Indonesia dan ingin balik ke Eropa. Ada pemain naturalisasi timnas Indonesia senior yang kemungkinan berkhianat ke timnya. Kemungkinan besar kehadiran Alex Pastur di timnas Indonesia hanya berjalan singkat. Kemungkinan ini tidak terlepas dari komentar sang pelatih setelah dilepas Almere City. Ketika diminta menjadi salah satu asisten pelatih Patrick Kluivert di skuad Garuda, Alex berstatus tanpa klub karena dilepas oleh Almere City pada Juni kemarin. Ketika bebas dari ikatan klub manapun, Alex Pastur sempat berkata bahwasanya, jika dirinya hanya akan menerima pekerjaan sebagai pelatih untuk jangka pendek saja, bahkan tidak lebih dari 1 tahun. Jika saya melatih di suatu tempat, hal itu tidak akan lebih dari 1 tahun. Pernyataan Alex ini memuatkan kemungkinan apabila pelatih berusia 58 tahun itu mau menerima tawaran menjadi asisten pelatih timnas Indonesia, karena target jangka pendek saja, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita tahu bahwasanya, timnas Indonesia tinggal menyisakan 4 laga, di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika seandainya finish sebagai runner-up, Indonesia lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Dan jikalau Indonesia gagal lolos secara otomatis, dan finish di antara peringkat ketiga atau keempat, Pastur kemungkinan masih akan bersama timnas Indonesia, karena melanjutkan perjuangan di ronde keempat mulai Oktober tahun 2025. Dan seandainya timnas Indonesia juga masih belum lolos langsung ke putaran final Piala Dunia 2026, dan harus melewati ronde kelima, maka Pastur juga masih mungkin menjabat, karena pertandingan di ronde ini berlangsung pada November tahun 2025. Akan tetapi, jika semua kemungkinan skenario itu tidak terwujud karena timnas Indonesia tersingkir di ronde ketiga, maka besar sekali kemungkinan Alex Pastur juga pergi meninggalkan Indonesia. Karena Alex Pastur sendiri punya niat untuk melakukan hal lain, di dunia kepelatihan dan sepak bola, bisa jadi, setelah nantinya tidak melatih lagi. Ada banyak hal sekali yang bisa aku lakukan. Jika berkemungkinan, akan memberikan hal baru untuk diri sendiri, mencoba hal-hal lain di luar sepak bola. Dan juga Alex Pastur secara belak-belakan, menyebut dirinya tak suka menjadi asisten pelatih dan lebih memilih menjadi pelatih kepala jelang tugas pertamanya bersama timnas Indonesia. Pernyataan tersebut dibuat Alex pada akhir tahun lalu, sebelum dirinya menerima pinangan menjadi asisten Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Alex Pastur sendiri, menyebutkan bahwa sejatinya tak pernah tertarik menjadi asisten pelatih jika kembali melatih. Dikarenakan, ex-pelatih Almere City itu lebih menyukai tantangan sebagai pelatih, di mana ia bisa menentukan strategi dan taktik bagi timnya sendiri. Saya adalah seseorang yang lebih memilih menjadi bos bagi timku sendiri, yang sibuk sebagai pengatur strategi dengan langkah berikutnya. Harus bagaimana pasnya timku ini menerapkan strategi yang cocok untuk menghajar lawan. Meskipun demikian, Alex Pastur sendiri mengaku suka bekerja sama dengan orang-orang banyak di tim kepelatihan. Namun tetap saja, ia merasa dirinya lebih memilih menjadi sosok leader, atau menjadi orang yang bertanggung jawab jika tengah menangani suatu tim. Tapi saya juga pandai mendelegasikan, saya tahu kapan menjadi bos dan kapan membiarkan asisten melakukan pekerjaannya dan berbicara. Saya senang dengan orang yang bekerja dengan saya. Tapi saya memilih menjadi orang yang bertanggung jawab. Bukan tanpa alasan Alex Pastur merasa dirinya cocok menjadi pelatih kepala. Pasalnya, pengalamannya dalam melatih terbilang mentereng sekali, daripada Patrick Kluivert. Meski hanya melatih di level klub, belum pernah melatih timnas manapun, Alex Pastur punya status mentereng sebagai pelatih spesialis promosi ke divisi utama, berkat kesuksesannya membawa 3 tim kasta kedua promosi ke kasta atas. Hanya saja di timnas Indonesia kelak, Alex Pastur akan bertugas sebagai asisten Patrick Kluivert, di mana ia diyakini akan menjadi otak di balik taktik yang akan diterapkan skuad Garuda.
Karena Alex Pastur sendiri lebih memiliki jam terbang tinggi, bila dibandingkan tim kepelatihan timnas Indonesia seperti Patrick Kluivert, Denny Lenzaat, hingga Gerald van den Berg. Apakah benar, Alex Pastur akan sebentar di Indonesia? Apakah benar, Alex Pastur ingin jadi pelatih kepalanya Indonesia? Pelatih Australia teranyar, Tony Popovic, merasa yakin sekali akan mengalahkan timnas Indonesia, yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert, meskipun Kluivert belum memiliki sejarah panjang dalam dunia kepelatihan sepak bola. Tony Popovic menyatakan keyakinannya bahwa timnya akan mampu mengalahkan timnas Indonesia dalam laga lanjutan Grup C, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Popovic menilai bahwa Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, belum memiliki sejarah panjang dalam dunia kepelatihan, sehingga memberikan keuntungan bagi Australia. Popovic mengungkapkan bahwa pergantian pelatih di timnas Indonesia tidak mengubah persiapan timnya sama sekali, biasa-biasa aja sih. Sulit bagi kami untuk memahami dan mengetahui alasan PSSI mengganti pelatih, tetapi jelas, secara internal, mereka telah membuat keputusan. Meskipun demikian, Popovic tetap menghormati Kluivert dan mengakui bahwa timnas Indonesia adalah tim yang kuat, yang berhasil mengimbangi Australia 0-0 dalam pertemuan pertama Grup C pada September lalu. Patrick Kluivert, yang sebelumnya lebih banyak berkarir sebagai asisten pelatih, dan di akademi klub, kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menjaga tren positif timnas Indonesia, di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita tahu Kluivert tidak bekerja sendiri, melainkan dibantu oleh beberapa asisten, termasuk Alex Pastur, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam merancang strategi bagi skuad Garuda. Pertandingan antara Australia dan Indonesia di Sydney Football Stadium pada tanggal 20 Maret mendatang, sangat krusial bagi kedua tim dalam usaha mereka meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Australia saat ini menempati urutan kedua klasemen Grup C, dengan 7 poin, hanya selisih 1 poin dari timnas Indonesia yang berada di peringkat ketiga. Tony Popovic menegaskan bahwa timnya akan mempersiapkan diri dengan maksimal, untuk menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin muncul dalam pertandingan tersebut. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin menyerang dan bagaimana mereka ingin bertahan. Dengan persiapan yang cukup matang, diharapkan timnas Indonesia dapat tampil lebih baik di pertandingan mendatang ketika melawan Australia. Apakah Patrick Kluivert dan kedua asisten pelatihnya akan menjadi bumerang bagi Australia? Apakah Australia akan siap tempur melawan Indonesia kelak? Kabar terupdate Ragnar Oratmangun, "Aku tidak nyaman di timnas Indonesia dan ingin balik ke Eropa," sangat menarik untuk diulas. Ketidaknyamanannya membela timnas Indonesia diketahui dari sesi wawancara sang pemain dengan salah satu media Belanda. Ragnar tidak merasa nyaman, karena merasa dirinya tidak ada privasi selama di Indonesia. Begitu banyak fans Garuda, yang mengenalinya hingga mengajak foto bersama. Itu yang membuat saya tidak kerasan di Indonesia. Terkadang saya juga merasa ingin kembali ke Belanda atau Belgia, sehingga tidak ada seorang pun yang mengenali saya dan juga dapat melakukan hal-hal sesuai keinginan saya dengan tenang dan nyaman. Apalagi nama Ragnar Oratmangun semakin menjadi pemain idola fans timnas Indonesia, usai berhasil mencetak 1 gol saat skuad timnas Indonesia menaklukkan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, ronde kedua kemarin. Sangat menarik sekali 1 gol yang dicetak di laga bersama Vietnam itu merupakan gol debutnya pertama kali untuk timnas Indonesia. Ragnar Oratmangun juga mengungkapkan bahwasanya, keluarganya sudah hafal lagu Indonesia Raya. Tentu mencetak gol di laga debut tersebut jadi suatu hal yang istimewa bagi sang pemain. Ini membuat penggemar timnas Indonesia memberikan ekspektasi tinggi kepada Ragnar sendiri. Meskipun dirinya semakin banyak dikenal di Indonesia, Ragnar mengaku jika ia lebih merasa nyaman saat berada di Eropa. Ex-pemain Fortuna itu mengatakan bahwa kehidupan di Belgia ataupun di Belanda, jauh lebih tenang dan nyaman. Apakah Ragnar Oratmangun benar-benar tidak kerasan di Indonesia akibat terlalu populer? Apakah Ragnar
memang lebih suka tinggal di Belanda atau Belgia. Salah seorang pemain timnas Indonesia, nampaknya kemungkinan besar bisa mengkhianati skuad timnya sendiri, setelah secara belak-belakan mengungkapkan kode, bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu yang besar di masa mendatang. Pemain naturalisasi tersebut ialah Kelvin Verdonk, yang belum lama ini pemain naturalisasi timnas Indonesia itu, memberikan kode akan bergabung dengan tim lain. Dalam beberapa waktu terakhir Verdonk menjadi sorotan karena namanya santer dikabarkan tengah menarik minat dari tim-tim raksasa di Liga Belanda. Sejumlah tim yang dikabarkan tengah mengincar pemain keturunan Aceh tersebut, salah satunya adalah PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam. Tawaran yang lebih menjanjikan itu, ditunjukkan oleh PSV maupun Ajax tak lepas karena penampilan apik Verdonk bersama NEC Nijmegen, di Liga Belanda musim ini. Tetapi, sangat disayangkan sekali, minat para tim raksasa tersebut terganjal kontrak yang belum rampung diteken pemain timnas Indonesia itu, bersama NEC Nijmegen selama 4 musim terakhir. Walaupun seperti itu, Kelvin Verdonk sendiri, memberikan kode bahwa dirinya masih membuka opsi untuk mengundang klubnya, alias masih ingin bergabung dengan klub lain. Saya senang di sini. Kalau saya terus seperti ini, selalu ada minat yang membuat saya berpikir, apa yang harus dipikirkan para fans. Informasi terhangat, peluang kepindahan Verdonk ke PSV pada musim lalu, sempat tertutup karena tak ada kesepakatan tercipta dengan sang bos agen, pada bursa transfer musim dingin kemarin. Tak hanya itu, ia juga sempat mengungkapkan sejatinya dirinya mendapatkan banyak tawaran pada Januari lalu. Namun tawaran-tawaran yang datang padanya tak terrealisasi, salah satunya karena kontrak barunya, sangat disayangkan sekali. Ada banyak pilihan untuk saya, namun ada sedikit kontak antara agen bursa transfer dengan PSV, dan hal itu tidak berhasil lagi. Di sisi yang lain, penampilan apik Verdonk sempat sampai membuat legenda Belanda seperti Rafael van der Vaart, mendukungnya untuk bergabung dengan klub besar. Dan masih banyak legenda-legenda sepak bola Belanda yang sangat mendukung Verdonk. Legenda sepak bola Belanda van der Vaart, mengatakan bahwa Verdonk bisa mendapatkan karir yang lebih baik, jika bergabung dengan klub besar. Saya pikir Verdonk bakal tampil lebih baik di klub yang besar. Sementara itu, Kelvin Verdonk, akan kembali tampil bersama timnas Indonesia saat melawan Australia di laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 20 Maret mendatang. Apakah memang benar Verdonk berkhianat ke timnya sendiri? Apakah mungkin Verdonk bisa berkhianat ke skuad Garuda kelak?